Sabar bukan sekedar diam tanpa rasa. Sabar juga bukan sekedar menahan gejolak marah. Tapi sabar adalah memahami bahwa apapun yang terjadi, semuanya terjadi dengan izinnya Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk selalu bersama kami, selalu dalam setiap episode kami, dan memberikan komentar-komentar yang isinya, membahagiakanlah buat kami. Alhamdulillah, dan terima kasih atas semua doa-doanya. Dan kini kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, nah ini kejadian demi kejadian ternyata terjadi di sekitar kita, Ustadz, yang membuat kesabaran kita memuncak, Ustadz. Sampai kami memikirkan apa sih makna dari sabar ini, Ustadz? Ya tadi pagi lah, tadi siang lah. Kami ada undangan untuk tahlilan 40 hari, ada undangan berdoa di perumahan, sehingga kita cari tempat parkir lah. Kebetulan jalannya besar 6 meter, dan nggak parkir di depan pagar rumah orang, nggak. Maksudnya di depan pintu pagarnya ya. Tapi kan antara pintu pagar dengan pintu pagar yang lain kan ada tempat yang kosong kan. Jadi kita parkir di situ. Waktu udah mau mulai tahlilan, mau baca Yasin itu, kemudian ada pengumuman, mobil dengan nomor sekian-sekian, tolong dipindahin gitu kan, karena menghalangi. Terpaksalah kita keluar, mindahin mobilnya. Tapi dalam hati kita bertanya, kenapa mesti dipindahin? Benar ya, benar ya. Jadi saya tanya, kenapa mesti dipindahin? Ya karena ini depan rumah orang, Pak, jangan di sini. Oke. Padahal jalannya besar, nggak menghalangi jalan apa-apa, nggak menghalangi keluar masuk pintu rumahnya dan sebagainya. Kadang-kadang kita mau berargumentasi lebih panjang dengan orang tersebut. Sehingga semakin kita argumentasi, maka semakin terganggu rasa kesabaran kita. Oleh karena itu yang paling baik adalah bukan sekedar kita diam memindahkan mobil, bukan juga sekedar kita dapat menahan perasaan marah kita, tapi yang lebih baik dari itu adalah kita memahami bahwa Allah telah mengatur segala sesuatunya. Memang demikianlah caranya. Sehingga apa akibatnya? Setelah mobil dipindahin ke tempat lain yang lebih baik, kemudian waktu kita baca Yasin, baca segala macam, itu merasa lebih masuk daripada keadaan-keadaan yang sebelumnya. Ini. Oke. Inilah juga sebetulnya kalau kita baca kitab Tanwirul Qulub, itu diceritakan bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu an dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Syafi'i radhiyallahu an, orang yang begitu sopan santunnya, orang yang begitu sabarnya, orang yang begitu baik perangai akhlaknya. Ini oleh beberapa orang yang kesal, yang punya rasa benci kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an, mereka bersekongkol. Nah, bagaimana cara sekongkolnya? Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an memesan baju ke tukang jahit, maka tukang jahitnya disamperin sama orang-orang yang punya rasa dengki dalam hatinya itu. Lalu tukang jahitnya dibayar, dia minta supaya tangan kanannya disempitin, tangan kiri ini digombrengin gitu tuh. Jadi aneh kan, tangan kanan sempit, ini ya, tangan kiri digombrengin. Nah, ketika Imam Syafi'i ngambil bajunya, lalu dia cobain tangan kanan yang sempit, tangan kirinya digombrengin. Imam Syafi'i malah mengatakan, Alhamdulillah, saya nggak pernah kepikiran bikin baju kayak gini, katanya, benar ya? Tapi engkau telah memudahkan aku untuk menulis kitab-kitabku dengan tangan kananku ini karena bajunya di tangan kanan sempit. Dan engkau telah memudahkan aku untuk membawa banyak kitab-kitab di tangan kiriku karena baju di sebelah kiri dombreng-gombreng-gombreng gitu. Benar ya? Coba lihat, Masya Allah. Nggak marah Imam Syafi'i. Malah Imam Syafi'i yang mengatakan, Masya Allah, terima kasih banyak. Ini tahu aja caranya.
Tahu aja saya kalau tulis pakai tangan kanan, jadi ini disempitin, tangan kiri bawa kitab-kitab banyak, jadinya digombrengin, bener nggak? Imam Junaid al-Baghdadi gitu juga ceritanya. Imam Junaid al-Baghdadi seorang yang juga sangat terkenal perangainya, eh, luas dadanya, hatinya luas itu. Jadi suatu saat waktu itu mau sholat Jumat, beliau keluar dari rumahnya. Begitu keluar dari pintu rumahnya, itu ada air cucian ikan dilemparin ke bajunya Imam Junaid al-Baghdadi, benar nggak? Nah, mereka kemudian beliau masuk, tukar baju karena amis gitu ke sholat Jumat nggak bisa kan? Tukar baju. Waktu mau tukar baju udah nggak ada lagi baju yang lain selain baju istrinya. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi pakai baju istrinya keluar. Orang-orang yang melihat, tetangga-tetangganya yang melihat kelakuan itu, dia mengatakan, wahai Imam Junaid al-Baghdadi, mengapa engkau tidak marah dengan perlakuan orang tersebut? Oh, Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, untuk orang-orang yang berhak masuk neraka seperti diriku, katanya begitu, maka aku tidak pantas untuk marah sekedar aku dilempari bajuku dengan air cucian ikan tersebut. Alhamdulillah Allah telah mengingatkanku untuk aku selalu mendekatkan diri pada dirinya, untuk aku bisa bersyukur untuk hal-hal yang tidak aku terima ini. Ini ada kaitannya sama video yang lalu yang kita kutip kemarin. Itu pendapatnya Syekh Syamsuddin Al-Tibrizi, gurunya Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan kita bukan aja harus bersyukur atas apa-apa yang kita terima dari Allah, tapi juga kita harus bersyukur apa-apa yang tidak kita terima dari Allah. Alhamdulillah hari ini mobil kita nggak ditabrak sama kereta. Benar ya? Alhamdulillah hari ini rumah kita nggak kebakaran, ya kan? Alhamdulillah hari ini anak istri kita nggak diperkosa orang, benar nggak? Banyak sekali kejadian yang tidak menimpa diri kita yang harusnya kita syukuri. Nah, itu sebabnya kalau kita sekarang masuk nih pada ilmunya ya, Ibnu Athaillah mengatakan ada 4 tingkatan sabar. Oke? Ada 4 tingkatan sabar menurut Ibnu Athaillah. Nah, oke? Ibnu Athaillah mengatakan sabar tingkat pertama adalah ketika kita dizolimi orang. Oke? Kita tidak membalasnya. Tapi kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan balasan yang setimpal pada orang yang menzolimi kita tersebut. Nah ini. Kita mah nggak balas. Ini sabar tingkat pertama. Kita nggak balas. Tapi kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikanlah balasan kepada orang yang telah menzolimi diriku. Ini. Ini tingkat sabar yang pertama. Kita nggak balas, tapi kita minta sama Allah keadilan atas kezoliman yang ditimpakan pada diri kita. Sabar tingkat kedua menurut Ibnu Athaillah adalah ketika kita dizolimi orang, oke, bergejolak marah, kemudian kita mampu menguasai diri kita sehingga kita dapat meredam rasa marah tersebut. Rasa marah hanya ada, tapi kita tahan sekuat mungkin. Rasulullah SAW mengatakan orang yang kuat bukanlah orang yang jago berantem, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika timbul rasa marahnya tersebut. Ini sabar tingkat 2. Kita emang marah, tapi kita sekuat tenaga mengikuti hadisnya Rasulullah SAW itu, menjaga agar tidak muncul kemarahan kita tersebut. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago berantem, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika timbul rasa marah tersebut. Tingkat yang ketiga, sabar tingkat ketiga, menurut Ibnu Athaillah adalah ketika kita dizolimi orang, maka kita tidak lagi mempunyai rasa marah tersebut. Karena kita tahu ini semua kembalikan kepada Allah. Semua yang terjadi, Allah yang ngatur. Jadi rasa marah kita itu tidak ada, walaupun di dalam diri kita, loh kok ada kezoliman semacam ini, tapi kita tidak lagi memiliki rasa marah. Nggak apa-apalah. Gitu. Suruh mindahin mobil, mindahin aja lah. Ada tukang kerja di rumah sebelah. Ya kita tegur, tapi ya
Dia juga cuma jalanin tugas doang, bener nggak? Pokoknya disuruh ketok-ketok-ketok, bener nggak? Padahal kita lagi mau tidur di rumah, bener nggak? Sabar tingkat yang keempat menurut Ibnu Athaillah. Nah, ini adalah sabarnya orang level-level siddiqin, ruhamanya. Oh, ini yang lebih tingginya lagi. Yaitu ketika kita dizalimi orang. Oke. Kita melihatnya ini sebagai satu rencananya Allah yang memang telah disiapkan untuk diri kita agar kita mampu melalui hal-hal tersebut. Nah, ini. Jadi ini lebih tinggi lagi, bukan aja kita nggak punya rasa marah, tapi kita memahami bahwa Allah memang menakdirkan kepada kita untuk mengalami peristiwa tersebut, agar peristiwa tersebut kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, dapat memahami secara lebih baik, mendapat hikmah dari apa-apa yang terjadi pada diri kita. Ini levelnya, level sabar tingkat 4 menurut Ibnu Athaillah. Pada level manapun, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, selama kita bisa sabar, maka terkenalah kita pada hukum innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tinggal kita nanti meningkatkan kemampuan sabar kita dari tingkat 1, 2, 3, 4. Sehingga insya Allah, sebagaimana tadi diceritakan dalam kitab Tanwirul Qulub, kita pun bisa menjadi seperti sabarnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ataupun sabarnya Imam Junaid al-Baghdadi. Baik itu ya, Wid. Baik, alhamdulillah. Jadi kita mengerti betul arti dari sabar itu ya Ustadz ya. Bahwa itu memang semua sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz, kadangkala kemarahan dan kesabaran memuncak itu dalam hitungan detik, Ustadz. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Nah, kalau yang seperti itu, ilmu syariatnya ada hadisnya. Kalau lagi marah berdiri, duduk. Kalau lagi masih marah juga, duduk berbaring. Masih marah juga, ambil wudhu, kita sholat 2 rakaat. Itu ilmu syariatnya. Hadisnya bunyinya kayak begitu, benar ya? Tapi dalam ilmu tasawuf, agar kita bisa mampu meningkatkan kualitas sabar kita dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, caranya adalah minta pertolongan Allah agar kita diberikan kekuatan untuk sabar. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita minta tolong sama Allah agar Allah memasukkan rasa sabar ke dalam diri kita. Kita minta tolong sama Allah. Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kecerdasan kepada kita untuk memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita ini. Nah, inilah dalam ilmu tasawuf, sehingga kita selalu melibatkan Allah untuk memahami semua fenomena yang terjadi, baik fenomena yang terjadi pada diri kita maupun pada lingkungan kita yang lebih luas. Insya Allah dengan demikian kita dapat meningkatkan kesabaran kita dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 4. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini juga sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, sungguh la haula wala quwata illa billah ini merupakan salah satu dari perbendaharaannya perhiasan-perhiasan di langit. Gitu, Fit. Baik, alhamdulillah memang tidak ada gunanya juga marah-marah. Kalau kita bisa bersabar dan mengikuti ketentuan Allah, tentunya hidup kita akan bisa lebih tenang dan bahagia. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.